hadir lagi di channel kita Our House Monster. Jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan mencoba menemui salah satu teman kita juga, dia di dunia gaib juga. Dia juga punya YouTube. Ntar YouTube-nya di sinilah, ketik aja ya. Nah, kita akan coba memasuki, ini udah di rumahnya. Kita coba memasuki di rumah juga. Oke, ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kayaknya orangnya masih nggak tahu di mana. Lagi mempersiapkan kayaknya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Oh, Mas Rio ya? Iya, Pak. Oh, iya. YouTuber dari Banjarbaru. Banjarbaru ya. Iya, dari Banjarbaru. Silakan duduk ya. Ini aja. Ya. Kayak gini, Pak. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik aja. Ya, pertamanya silaturahmi, Pak. Iya. Ya, keduanya ini ingin tanya-tanya lah pengalaman YouTuber juga lah ya. Kita sesama YouTuber juga, kita sama-sama menggeluti hal mistis. Nah, intinya ingin bertanya-tanya tentang pengalaman Anda selama pengambilan gambar dan selama Bapak penyelusuran di area-area ya semacam kuburan atau semacam penembahan dan lain sebagainya. Ya, masalah gambar ya Mas Rio ya. Iya. Ya, kadang-kadang gambar tersebut ya menangkap masalah hal mistis dan mitos yang apa yang dibicarakan sama orang, yang digembor-gemborkan sama orang. Ya, banyak kejadian juga yang aneh-aneh ya Mas Rio ya. Ya. Oh iya, sebelumnya Bapak namanya siapa ya? Kalau di Facebook, Iya. Mbah Cece. Mbak Cece. Ya. Kalau di YouTube? Kalau di YouTube ya nama saya itu Mbah Gledek. Mbah Gledek. Iya. Oh ya, jangan lupa pemirsa, kalau ingin melihat aksi Mbah Cece alias Mbah Gledek, bentar ya, di sini aja, ntar ada kolom deskripsi di atas ya, bisa buka aja ya. Ya, terus kayak gini, Pak. Iya. Paling mengesankan waktu pengambilan gambar Bapak itu di daerah mana? Apa di kuburan atau di tempat penembahan atau pertapaan? Ya, kalau masalah area ya, ya kita lihat itu situasi dan kondisinya itu yang mana yang angker atau yang paling mitosnya tinggi, ya itu banyak sih Mas ya. Kadang di makam atau di kuburan juga banyak penampakan. Iya, yang aneh-aneh. Dan juga di lain tempat ya. Di tempat-tempat misalkan di pegunungan atau misalkan di pertabatan itu ya Mas ya. Ya, kalau yang angker ya lumayan lah Mas. Menakutkan juga ya. pernah lari gitu Pak? Enggak, Pak, malah bapaknya ada hantu, wis saya aja, ayo kayak gitu Pak. Ya, kadang ya kalau lihat ya, itu mengerikan atau enggak ya. Kalau yang mengerikan ya juga kita bisa terbalik-balik ya, jungkir balik ya. Iya, tiba-tiba gitu tiba-tiba ya, maksudnya tiba-tiba. Tapi kalau yang penampakan nggak mengerikan, ya lucu. Ya ada yang lucu, ada yang mungil, ada yang ya macam-macam lah ya. Semacam tuyul-tuyul gitu. Iya. Iya. Itu tempatnya di desa mana, apa makam mana gitu? Kubukan atau Cirau atau mana? Oh, kalau itu sih di tempat ya. Kebanyakan itu di makom ya banyak. Iya. Yang bermunculan di pertabatan atau di pegunungan yang rangker atau di perumahan yang terbengkalai itu atau lunas dan lain sebagainya itu ya mengerikan juga sih. Iya, macam-macam ya. Pernah pengalaman paling ya menakutkan ibarat kata, Bapak lagi tapak semedi
itu tiba-tiba di depan itu muncul, itu di mana gitu? Pernah gitu ya Pak? Ya responnya ya kayaknya mau lari. Gimana lagi ya? Iya, gimana lagi? Penampakan mendadak ya. Ya namanya orang ya dikatakan nggak takut ya takut juga. Saya kalau tiba-tiba ada di depan mata ya. Mungkin kalau ibarat kata udah siap apa gimana di sana lah ya mungkin bisa nangkalin ya, tapi kalau tiba-tiba di depan mata iya gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita bisa apa ya, terburu-buru lari atau gimana, itu kan bisa terjadi itu. Ya mungkin kalau masalah yang tidak mengerikan ya biasa-biasa aja, tapi yang takutnya itu yang mengerikan kan di depan mata kita langsung tiba-tiba ya bisa kita bisa terbirit-birit ya. Tapi biasanya kalau kayak gitu pernah mengikuti sampai rumah gitu, apa tiba-tiba di rumah dikerjain nih di jalan gitu, tiba-tiba mau ngeselah sepeda motor nggak bunyi-bunyi. Itu bisa terjadi ya, itu bisa terjadi pernah ya. Waktu itu di mana Pak? Kira-kira Pak? Itu di makam Pesawahan Plikon sini ya. Itu pun pernah terjadi kayak gitu. Udah lari, motornya diserah nggak bisa jalan ya, nggak hidup-hidup ya. Ya akhirnya ya lari orangnya, motornya ditinggal. Gitu ya. Aku pernah sih Bang, waktu pengalaman aku pengambilan gambar di kuburan Binangun. Nah, aku kan itu jalan di pohon besar. Aku perasaanku ya biasa aja. Ya cuman berinting-berinting gitu. Biasa lah ya. Antara geogaib dan itu kan biasanya interaksi kayak gitu lah ya. Nah, setelah sampai di rumah paginya itu, aku dikerjain barang-barangku itu pada pindah sendiri itu. Rasa aku kayak gitu. Aduh, ini nggak bener ini. Selama 3 hari aku sholat terus. Ya alhamdulillah sekarang udah hilang ya. Ya sosok-sosok tersebut ya. Itu kan gaib ya. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu sampai rumah diikutin, terus sampai dipindahin barangnya terjadi. Itu bisa terjadi karena gaib ya. Ya kalau kita melihat sih mungkin dalam arti ya, kalau bener-bener bisa melihat, tapi kalau kita nggak bisa melihat kan diikutin nggak tahu sampai rumah. Iya, masalahnya itu kadang-kadang kita hobinya mencari hal-hal mistis, tapi mitos ya. Masih kosong lah ibaratnya, kita masih kosong, nggak bisa melihat hal gaib, tiba-tiba entar ada gini kayak gitu. Nah itu jenis sebenarnya Pak, itu adakah penangkalnya biar enggak dari makam atau apa itu nggak bisa ngikutin gitu Pak? Oh itu sih bisa aja ya. Sebelum kita masuk itu baca-baca doa yang diamalkan sama Mas Rio ya, yaitu dari kitab Quran atau apa ya, yaitu bisa dari penangkal tersebut. Misalkan menangkal itu setan, jin, siluman, iblis dan lainnya, itu bisa untuk membersihkan diri ya. Tapi jangan lupa kalau dari makom atau pertapatan dan lain-lainnya yang angker-angker harus kita cuci tangan atau badan ya. Wudu itu ya, wudu itu bisa untuk menangkal dia, membersihkan dia, nggak bisa masuk ke rumah. Jadi dia pulang itu Mas. Tapi kalau yang ngeyel itu ya kadang-kadang gitu Pak, masalahnya Pak, kadang-kadang ngeyel sekarang kayak gitu bersih, entar kan dia ngincar lagi kadang-kadang gitu loh Pak. Ya kalau itu bisa aja ya, dia gaib, kita manusia biasa ya. Iya, tapi kalau masuknya itu ke arah mana yang angker, itu kita doa-doa dulu ya. Yang apa, doa apalah ya terserah Mas ya, yang dipercaya sama Mas Rio ya. Itu ya minta sama Allah aja, itu pasrah sama dia. Kita kan namanya orang ya, jadi sama hal mistis dan lain sebagainya kadang kita bisa melihat, kadang juga kita hilang, nggak bisa melihat itu. Kadang kayak hal kayak itu juga nggak disengaja. Nggak disengaja, iya. Misalnya gitu sih. Iya betul. Pengalaman Bapak yang terakhir ini pengambilan gambar di YouTube itu terakhir di mana Pak? Itu di Pakuburan Depok ya, itu di Pakuburan Kulon. Iya itu dekat pasar Pakuburan Kulon ya.
itu ada penampakan apa tuh? Itu penampakan itu di kayu benda itu ya, yang besar itu ada 2 itu kayu benda itu. Itu umurnya ratusan tahun itu. Di kayu itu. Iya. Penampakan tersebut banyak lah macam-macam itu. Iya. Iya, ada kunti. Ada yang interaksi nggak Pak? Ibaratnya benda digeser atau bunyi-bunyi apa? Oh, kalau benda sepengetahuan saya itu nggak ada, tapi bunyi-bunyi yang itu macam-macam itu, bunyi-bunyi itu macam-macam. Kalau penampakan, kalau aku lihat sih bisa, tapi kadang-kadang kalau kita lagi di kamera itu, iya sekelebatan itu, iya. Ya kadang-kadang ya juga mungkin para pemirsa ya yang nonton itu mungkin kadang-kadang melihat, oh itu settingan dan apa itu, iya. Bohongan lah itulah. Iya, kadang-kadang itu banyak sih ya masalah komen-komen itu biasa ya kita. Tapi kadang-kadang itu juga orang netizen itu bisa membangun kita. Iya, itu sih nggak masalah ya, namanya manusia ya. Ya kita bisa introspeksi diri itu kan. Bapak pernah ibaratnya diikutin sampai rumah itu gimana? Ya pernah sih ya. Mungkin kita hilaf setelah masuk baca doa, keluar nggak baca doa, itu bisa mengikuti kita. Apa lupa kita nggak wudu itu ya, itu taunya kita masuk ke rumah, dia ngikutin itu yang kadang-kadang bikin kita kaget, muncul lagi mau tidur itu kan bisa juga itu ya. Oh, bapaknya pernah gitu, maksudnya merasakan kayak gitu? Ya pernah juga sih. Kayak apa waktu kenapa, terus interestnya sakit di mana? Ya kalau gitu diikutin itu bisa sakit di pinggang ya, terasa panas, terasa sakit kali ya, sakit sekali itu. Tapi kan ya kita doa-doa juga ada penangkalnya, jadi gimana ya harus punya tameng ya, kita harus punya tameng ya. Kalau kita kosong kita kosong nggak ada yang mantau, ntar di sana kesurupan siapa yang nolong? Ya betul itu Mas Rio, betul. Di bawah iya. Itu gimana? Iya betul itu Mas Rio, betul. Ya harus di dalam alam gaib, ntar tahu orang rumah bulan-bulan. Itu kadang ya ada yang terjadi kayak gitu ya Mas Rio ya. Gimana? Mau ngikut atau ya kita sama-sama lah ya? Ya insya Allah ntar kita ini kita masih belajar ya, sama-sama. Apa kita sama-sama. Mudah-mudahan para pemirsa yang melihat ya menonton YouTube Mas Rio dan Mas Pak Cece, Mbak Cece, Mbak Gledek ya, di YouTube-nya, dan AO Honester yang ntar saya diketik di sini di bawah ini. Ntar kalau mau melihat penelusuran kita di YouTube kita, ketik aja. Jangan lupa like, share, dan